Halo sahabat investor, jumpa lagi dengan saya Prastiwadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabar sahabat investor semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan tentu saja saya tak lupa berdoa untuk para sahabat investor semuanya mendapatkan hadiah berupa cuan di saham. Amin. Ya, bagaimana transaksi ataupun trading teman-teman semua di bulan Mei? Apakah sudah berhasil atau masih ada yang sangkut? Ya, untuk yang sudah mendapatkan cuan di bulan Mei, selamat. Yeay, selamat untuk para sahabat investor semuanya. Terus untuk yang masih sangkut-sangkut, sabar ya. Di maintenance saham-saham punya teman semuanya, jangan lupa di maintenance ya, dengan cara bisa melakukan aksi pembelian kembali ya, supaya harga sahamnya mengejar average down, ataupun teman-teman juga bisa membatasi kerugian ya, minusnya dibatasi, jangan sampai terlalu dalam, supaya apa, supaya tidak mengganggu psikologis kita ya. Tentu saja sekali lagi untuk sahabat trader maupun investor itu yang kurang disiplin, dia selalu mempertahankan minusnya sebanyak-banyaknya dibandingkan menahan keuntungan. Untung sedikit sudah dijual, padahal trennya masih positif, masih melanjutkan tren positif penaikan. Tapi di saat kita sudah tahu harga sahamnya jebol di area support ya, yang harusnya kita membatasi kerugian kita, malah kita tahan dan akhirnya kita biarkan sampai mendalam. Ya, itu memang psikologis ya, psikologis uh, trading di saham kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak cara untuk kita bisa memaintenance portofolio kita. Yang penting kuncinya kita disiplin dan kita mau menerima resiko yang ada ya. Jangan sampai kita siap untung tapi kita tidak siap buntung. Yang namanya usaha, apapun usahanya ya, resiko itu ada. Namun bagaimana caranya kita bisa meminimalisirkan resiko tersebut supaya tidak besar. Nah, itu dia ya. Terpenting itu ya. Jadi banyak sekali teman-teman saya pun di luar sana ingin memulai investasi saham, nabung saham, tapi dia takut mengalami kerugian. Waduh, dia takut mengalami kerugian, bosku, tapi dia siap menerima keuntungan. Ya, untuk investor yang baik, ya, investor yang baik maupun trader yang baik, yang bijak, ya harus berdamai dan menerima itu semua. Karena makin tinggi resiko, makin besar keuntungan. Risk and rewardnya sebanding ya sahabat investor. Nah, jadi kita memang perlu sekali mengatur money management kita supaya apa? Supaya kita bisa mengelola portfolio kita. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita panjang lebar ya, teman-teman silahkan subscribe video kita di bawah ini, di sebelah kiri kita ya. Silahkan subscribe video kita, channel kita. Supaya apa? Supaya teman-teman semua mendapatkan informasi mengenai saham secara gratis setiap minggunya, secara gratis. Dengan cara subscribe, teman-teman sudah mendukung saya untuk membuat konten yang lebih berkualitas kembali, dan tentu saja teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi mengenai saham yang PT Pelatihan Profit Internasional berikan untuk Anda. Nah, jangan lupa loncengnya dihidupkan dan silahkan share video ini bila video ini bermanfaat, karena sejujurnya saya tidak bisa memberikan apapun
ke teman-teman semuanya di luaran sana kecuali ilmu dan pengetahuan yang saya punya ya. Itu. Dan silahkan like videonya supaya apa? Supaya rating kita bagus ya, supaya rating kita bagus dan uh, itu sama saja caranya dengan teman-teman mengapresiasi bagaimana hasil dari video yang kita berikan, yaitu mengenai edukasi. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita akan membahas di video ini. Nah, sekarang sudah masuk di bulan Juni, tentu saja di bulan Juni ini kita sudah siap dengan semangat baru, ya. Kita sudah siap dengan semangat baru dan apakah teman-teman sudah mengincar saham yang menjadi pilihan teman-teman semuanya dari hasil rangkuman di bulan Mei? Ya, tentu saja. Apa belum? Waduh. Ya, tentu saja teman-teman harus memperhatikan saham apa yang dijadikan watchlist teman-teman semuanya. Tentu saja ada kaitannya ya, ada kaitan mengenai pergerakan yang terjadi di bulan Mei ke bulan Juni dan sektor apa saja yang sudah mulai bergerak. Karena kenapa? Karena sekarang sudah adanya pembalikan arah ya. Kita sudah lihat bahwa indeks harga saham gabungan kita lihat di sini ya, indeks harga saham gabungan kita seperti apa. Kita di sini berbicara mengenai data ya. Nah, indeks harga saham gabungan kita ini sudah mengalami tren bullish ya, secara minor trend itu sudah mengalami pembalikan arah ya. Yang artinya apa? Adanya optimisme dari para trader maupun investor dan tentu saja investor asing pun sudah mulai masuk di pasar modal kita ya. Udah tahu belum masuknya di apa? Saya bisikin, masuknya di banking. Ya, ini dia. Indeks harga saham gabungan kita sudah mengalami tren positif ya, sahabat investor. Terus tentu saja positifnya indeks harga saham gabungan kita berkaitan langsung dengan emiten-emiten yang ada di pasar modal. Kita lihat ya, emiten apa yang berpotensi di bulan Juni. Ya. Saya sudah mewatchlist untuk saham-sahamnya. Ini dia, ada AALI di sektor kelapa sawit. Teman-teman semua ingin tahu seperti apa? Nah, ini saya akan berikan untuk AALI bagaimana gambaran mengenai AALI ini ya, sahabat investor. Nah, di sini AALI ini sudah saya buat ya. Ini rekomendasi layanan signal saham yang kita buat. Kita bisa dilihat di sini bahwa untuk saham AALI ini sudah patah tren ya, sudah patah tren. Kita bisa lihat di sini. Ini sudah patah tren. Ya. Terus kita bisa lihat di sini secara minor trennya sudah adanya pembalikan arah, yang artinya apa? Bahwa adanya positif market untuk saham AALI di sektor kelapa sawit. Kita bisa lihat di sini adanya volume yang cukup banyak ya. Kita lihat di sini, ini di bulan Desember ya, di tahun lalu. Kita lihat di sini volumenya, dan kita lihat di bulan Maret ini banyak karena adanya kepanikan pasar. Nah, di pertengahan Maret kita lihat di sini sampai mendekati akhir bulan Juni, sampai di akhir bulan Juni itu volumenya mengalami kenaikan jumlah transaksi sebanyak kurang lebih, kalau bisa saya nilai ya, kita lihat di sini 2 sampai 3 kali lipat volume transaksi yang terjadi di market itu sendiri untuk saham AALI ya. Nah, artinya apa? Bahwa saham AALI ini sedang ramai. Sedang ramai ditransaksikan dan diinvestasikan yang ingin jangka panjang. Karena apa? Karena harga sahamnya ini sudah bottom sekali gitu loh. Sudah di harga 4.000 ya. Dia biasanya di harga berapa? 12.000. Kita lihat secara jangka panjang ya.
Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Di atas 10.000 ini ya. Di atas 10.000, sedangkan sekarang di harganya 4.000. Waduh, ini ayo. Ada yang bisa nilai. Ini peluang atau bukan? Apa? Kurang kedengeran. Ya, ini volume atau bukan? Ya tentu volume kan jadi salah. Ini peluang atau bukan? Ya tentu saja ini peluang ya. Itu tentu saja sebab menjadi peluang kita karena harga sahamnya ini sudah cukup murah ya kalau saya bisa nilai, karena di harga 4.000 ya. Karena harga biasa di harga 10, di atas 10.000. Tentu saja ini sudah menjadi watchlist kita ya. Layanan signal saham PT Pelatihan Profit Internasional tanggal 29 bulan 5 2020 kita memberikan rekomendasi layanan signal untuk para klien kita ya. Di sini Ali buy 7.225 sampai 7.300 area buy kita. Terus ini mode long term ya. Di sini sudah ada R1 8150, R2-nya di area 9.750. Di area resisten ini teman-teman bisa melakukan aksi penjualan ya, tergantung area teman-teman semua yang disukai. Dan juga teman-teman bisa juga menjual di bawah area resisten kita ya. Kalau saya misalkan menulis resisten di 8150, teman-teman bisa menjualnya di area 8.000. Mau jual silahkan, boleh. Yang penting teman-teman semuanya jangan rakus ya. R1, R2 itu kita hanya memberikan pandangan untuk sahabat investor semuanya, kurang lebih akan mendekati area tersebut ya. Yang penting jangan rakus kuncinya. Terus pastikan teman-teman semua mempunyai style gayanya masing-masing. Apakah teman-teman mau long term atau mau copet-copet, mau jadi trader, silahkan ya. Yang penting ini kuncinya jangan rakus ya sahabat investor. Nah, sini juga ada support 1 di area 6.750 dan support 2-nya di area 6.050. Nah, di area support ini tentu saja ada dua cara yang bisa diambil oleh sahabat investor. Teman-teman semuanya bisa membatasi kerugian dari penurunan harga tersebut, dari harga selisih beli ya. Teman-teman bisa membatasi kerugian sebelum harganya melanjutkan penurunan di bawahnya. Atau yang kedua, teman-teman semua bisa menambahkan kembali kepemilikan sahamnya. Supaya apa? Supaya teman-teman semua mendekati harga yang sekarang. Jadi harga yang pertama dibeli di atas, terus mengalami penurunan beli lagi, maka nanti harga saham teman-teman semua itu akan average down ya. Akan ada di area harga pertengahan area harga teman-teman beli. Nah, itu namanya cara average down. Supaya apa? Mendekati di area harga sekarang. Nah, tentu saja untuk average down ini minimal dengan jumlah lot yang sama ya, minimal dengan jumlah lot pembelian yang sama, maka teman-teman bisa merasakan average down tersebut ya. Jadi ketika teman-teman buka posisi, terus buka posisi lagi yang keduanya, itu bukan dua posisi ya. Jadi akan diakumulasi menjadi satu posisi. Nah, jadi ada di tengah-tengah harga area harga beli teman-teman semuanya di pembelian pertama dan di pembelian kedua. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Namun saya di sini sudah menggambarkan ya kurang lebih proyeksi untuk gambaran saham Ali ini ya. Karena ini sudah patah tren, terus di sini sudah ada bullish secara minor trendnya. Kurang lebih dia akan mengalami fase seperti ini. Kenapa? Karena kita lihat di sini untuk saham Ali ini empuk banget rasanya. Kenapa? Karena kita lihat di sini ya, teman-teman. Di sini sudah breakout, dan tentu saja di area berapa ya ini ya? Kita lihat di sini ya. Di area 6725, di area 6725 ini adalah area support terkuat untuk Ali ya. Area support terkuat. Semoga saja di area ini 6725
adalah area support terkuat sehingga bisa melanjutkan kembali tren positifnya ya. Ini adalah proyeksinya. Tes breakout, dia akan menguji pertama resisten pertama ya. Dia akan menguji di titik ini. Dia akan menguji di titik R1 ya di 8150, terus kemudian akan terkoreksi dan melanjutkan kembali trennya. Namun bila apa yang terjadi bila gagal bertahan di garis tersebut ya di area 8 di area berapa? 6725, kurang lebih pergerakan harga sahamnya akan melanjutkan penurunan ya, akan mengalami penurunan. Nah, tentu saja semoga penurunannya itu salah, melainkan yang benar melanjutkan kenaikannya. Amin. Semoga analisa kita didukung oleh data dan berita yang ada. Terus kemudian saya akan memberikan informasi lagi, bocoran satu lagi untuk teman-teman semuanya, yaitu ini dia, ada saham ASI ya, Astra. Astra ini sudah masuk ke watchlist kita juga tanggal 29 bulan 5 2020. Kenapa? Karena saya di sini melihat bahwa saham ASI ini sudah bottom dan juga sudah patah tren. Sudah patah tren ya. Nah, sudah patah tren sehingga ini dia baru mulai pembalikan arah ya, sahabat investor. Baru mulai pembalikan arah. Di sini kita lihat ada doji ya. Doji ini mengartikan ketidakpastian pasar ataupun transaksi di saham ASI ini. Kenapa? Ya karena dia masih bingung untuk besok itu ke arah mana, atau apakah di hari tersebut saat terjadinya doji ini bearish atau bullish. Nah, makanya itu ada ketidakpastian, ada ketidakseimbangan pasar. Namun kita bisa lihat di sini ya, lower shadownya ini lebih panjang ya. Yang artinya apa? Bahwa banyak sekali orang yang mengantri beli di harga bawah, terus ada orang yang maupun trader maupun investor ya, ada orang yang berani membeli di atas area lowernya ya, sehingga dia mendorong harga tersebut ke harga open. Nah, jadinya closingnya jadi doji karena open dan closingnya sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat di sini volumenya sudah seminggu ini mengalami positif, volumenya juga cukup baik ya. Di sini hijau volumenya, yang artinya apa? Bahwa banyak adanya pembelian itu lebih banyak dibandingkan penjualan. Terus volume secara keseluruhannya ini kita lihat di awal Januari sampai bulan 2019 ini jumlahnya mengalami kenaikan 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Nah, jadi ini sangat berpotensi sekali untuk melanjutkan kenaikan. Di sini pun saya sedikit membaca ya, layanan signal saham PT Platinum Profit Internasional 2905/2020, ASI buy 4600 sampai 4633, area buy kita di area 4600 sampai 4635 ya, kurang lebih mendekati 33 ya, 35 46 4625 4635 itu boleh teman-teman beli, antri buy di situ 4625 ya. Nah, di sini kita menulis resisten R1 di R2 di 5525, R1-nya di 5000. Nah, di area ini teman-teman bisa melakukan aksi take profit sesuai dengan keuntungan yang teman-teman inginkan ya. Terus di support ini teman-teman bisa melakukan tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini ada S1 4100 dan S2-nya 3760. Teman-teman bisa menambah ataupun melakukan aksi pembatasan kerugian di area support.
Terus di sini kita lihat saya memberikan keterangan volume 7 hari mengalami peningkatan dari minggu lalu dan terjadinya akumulasi untuk saham ASI dan tren bearish sudah patah terlihat pada garis proyeksi. Nah, kita lihat di sini tren bearishnya sudah patah ya sahabat investor. Nah, jadi ini saya sedikit bocorkan beberapa rekomendasi kita yang kita berikan untuk klien kita. Tentu saja analisa kita sudah melalui data ya. Kita sudah menganalisa melalui data, tidak asal-asalan. Tentu saja teman-teman semuanya yang sudah melihat akun YouTube, yang sudah melihat video ini, teman-teman mendapatkan analisa secara gratis yang kita berikan, yang sudah kita bocorkan untuk teman-teman semuanya. Nah, jangan bingung untuk teman-teman semuanya yang tidak bisa analisa ataupun yang bingung bagaimana caranya, ya teman-teman semuanya bisa kontak tim online marketing kita ya, supaya apa? Supaya teman-teman semuanya dibantu dalam transaksi di pasar modal. Ya, bertujuan apa? Tujuan kita adalah mempermudah sahabat investor semuanya yang ingin bertransaksi saham di pasar modal. Permasalahan apapun yang ada di teman-teman semuanya, insya Allah akan kita bantu dan akan kita berikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, jadi gimana? Untuk bulan Juni ini sudah ada pandangan apa yang diincar? Tentu sudah, karena teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Nah, jadi kurang lebih itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon maaf bila ada informasi yang membuat teman-teman bingung. Semoga harapan saya video ini membantu teman-teman semuanya yang transaksi di pasar modal. Tujuannya apa? Tujuan saya adalah untuk mengedukasi teman-teman semuanya yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, yang tadinya tidak bisa, insya Allah teman-teman bisa dan memulai menjadi investor baru di pasar modal. Tak ada yang tak mungkin bila kita ingin belajarnya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.